Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbincang sedikit tentang problem yang biasanya dikaitkan dengan keadaan sehari-hari kita di dalam praktek yang menemukan banyaknya pasien yang mengalami gejala berpindah-pindah. Ya, jadi gejalanya itu bisa beda-beda nih. Hari ini gejalanya lambung, ya, kemudian nanti 3 bulan lagi gejalanya nyeri, ditambah dengan tinnitus, misalnya kupingnya berdenging, nanti keliengan gitu ya. Dan ini sering ditanyakan ya sama pasien ke saya gitu ya, mengapa kok gejalanya bisa berpindah-pindah? Teman-teman tahu bahwa gejala berpindah atau symptom shifting istilahnya adalah suatu keadaan yang sangat berhubungan dengan masalah psikosomatik. Ya, jadi saat saya belajar tahun 2010 waktu di Amerika, dikatakan bahwa orang yang mengalami gangguan psikosomatik akan juga tergantung dari kondisi yang berkaitan dengan genetik bawaannya. Jadi mungkin ada teman-teman yang secara genetik bawaan itu lambungnya lebih dominan mengalami masalah daripada ototnya. Sedangkan ada juga yang lebih keseimbangannya, misalnya geliangannya daripada gejala-gejala yang berkaitan dengan kondisi lainnya. Ada juga gejala khusus seperti tinnitus yang dikatakan telinga berdenging, banyak dikaitkan dengan kondisi ini, sampai lebih dari beberapa persen pasien mengeluh juga tinnitus, dan agak susah ya memang diobatinnya nih penyakit ini. Dan kalau saya lihat beberapa dokter THT yang mengobati tinnitus juga mengatakan kepada pasiennya ya sudah, coba aja dulu diabaikan ya karena tidak mampu mengatasi kondisi tersebut. Buat teman-teman yang saya rasa ada satu hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kondisi gangguan ini sebenarnya didasari. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, tidak usah pusing ya karena mengapa kok bisa pindah-pindah. Yang penting gejala itu memang sudah termasuk dalam gejala psikosomatik karena dasarnya cemas. Tidak semua orang memahami ya karena banyak orang juga melihat kalau dia cemas kok harusnya sih nggak berpindah-pindah gejalanya ya cuma di situ-situ doang ya. Tapi ini bukan menutup kemungkinan tidak ada. Kalau saya lihat, saya nggak tahu persentasenya symptom shifting kalau di praktek saya karena saya nggak hitung, tapi cukup dominan lah ya dibandingkan misalnya ada satu orang yang mungkin cuma gejalanya di situ-situ aja gitu. Jadi kalau saya lihat memang sesuatu yang mungkin bisa kita perhatikan atau kita pikirkan. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang hal seperti ini, maka ada baiknya buat kedepannya kita melihat lagi bagaimana proses penyembuhannya kalau demikian. Mungkin di tahapan awal yang paling penting adalah perbaiki gejalanya. Itu nomor satu. Namun selanjutnya yang paling dominan juga harus diperhatikan adalah bagaimana mencegah kembali. Dan kalau misalnya memang berkaitan dengan mencegah kembali, tentunya adalah belajar supaya lebih bisa rileks terkait dengan apa yang dialami oleh pasien yang mengalami gangguan seperti ini. Memang tidak mudah sih. Kalau saya lihat ada tadi pasien misalnya mengeluh gejalanya tuh pindah dari lambung ke nyeri. Ada juga yang dari nyeri ke lambung. Kalau saya bilang ya sama aja sebenarnya. Karena sistem saraf pusat kita di otak kita, di amigdala kita ini, itu bisa berkaitan dengan gejala apapun. Dia bisa ke arah sono, ke arah sini gitu istilahnya. Jadi nggak heran ya kalau kita lihat banyak orang mengalami gangguan seperti ini tuh seperti seringkali dia bingung, tapi sebenarnya basicnya tuh sama, yaitu ketegangan di sistem saraf otonom. Tinggal saat itu tergantung saraf otonom bagian mana yang lebih dominan. Apakah bagian yang sini, apa bagian yang sini. Gitu teman-teman. Ya, jadi tidak perlu khawatir dan mudah-mudahan dalam proses perbaikan kecemasannya itu tubuh kita akan mengalami suatu adaptasi atau adjustable ya sehingga tidak mengalami gejala-gejala itu terus-terusan. Itu yang paling utama. Dan jangan lupa pengobatan itu tujuannya adalah untuk mengurangi gejala dan mencegah gejalanya datang kembali. Oke? Jadi jangan lupa salah satunya adalah bagaimana mengademkan atau membuat amigdala kita tenang. Disitulah peran yang paling penting dalam proses ini.
Semoga teman-teman semuanya berbahagia dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan diri kita menjadi jauh lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih sadar. Tentunya dengan hal seperti itu akan membantu kita lebih nyaman menghadapi kehidupan ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.